Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita jumpai kajian-kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh ustadz-ustadz salafi atau yang sering diberikan julukan wahabi ini ditolak, bahkan sampai dibubarkan ketika kajian sedang berlangsung. Dan tentu kita juga paham alasan mereka yang melakukan penolakan dan pembubaran tersebut. Tapi kita tidak tahu secara pasti apa motif dibalik penolakan dan pembubaran kajian tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dakwah yang sering difitnah sebagai aliran Wahabi, ya, atau disebut dengan aliran yang menjadi pintu masuk radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan lain sebagainya, dan juga disebut mengharamkan tahlil, mengharamkan sholawat, mengharamkan ziarah kubur, ya. Ini dakwah yang sering difitnah seperti itu bukan semakin redup, justru sebaliknya. Semakin banyak kaum muslimin yang mengikuti kajian. Atau lebih mudah difahami, saya pakai kata banyak kaum muslimin yang ikut menjadi jamaah yang disebut sebagai Wahabi. Ya. Bisa jadi mereka itu justru mengenal dakwah yang hak ini karena awalnya mereka penasaran. Penasaran karena banyaknya kejadian penolakan kajian, pembubaran kajian, kemudian banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang sangat mengerikan tentang dakwah salaf atau yang disebut Wahabi ini. Ya. Kemudian dari rasa penasaran itulah mereka mencari-cari informasi. Mereka mendengar kajian ustadz-ustadz yang sering dikatakan ustadz Wahabi, semisal Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Ali Musri, dan masih banyak yang lagi, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya. Mereka penasaran, apa betul mereka ustadz-ustadz tersebut mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham? Apa betul ustadz-ustadz tersebut mengharamkan ziarah kubur? Kemudian apalagi? Mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Apa betul mereka mengajarkan radikalisme, ekstremisme, sampai dengan terorisme? Dan ternyata setelah mereka melakukan cross-check, atau kalaulah boleh diistilahkan dengan tabayun, mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka dari informasi-informasi yang beredar tersebut. Justru sebaliknya, yang mereka dapatkan adalah pencerahan-pencerahan tentang tata cara atau metode beragama yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz tersebut secara ilmiah, diterima dengan akal yang sehat, ya. Mereka mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ilmu di mana selama ini mereka tidak mendapatkan dari ustadz-ustadz yang lain. Dan akhirnya mereka menyukai kajian ustadz-ustadz yang awalnya mereka sangka adalah kelompok Wahabi yang harus dijauhi, ya. Dan banyak kasus atau kejadian seperti ini. Belum lagi melihat adab-adab dan akhlak para ustadz, ya, yang sangat luar biasa, muamalah mereka yang luar biasa, ya. Tentu juga dengan keterbatasan mereka sebagai manusia. Terkadang mereka salah dalam menyampaikan materi kajian. Terkadang juga mereka salah di dalam berpendapat, ya. Dan itu wajar. Dan seandainya tidak melalui permasalahan-permasalahan itu semua, tidak mungkin, ya. Atau mungkin belum tentu dakwah salaf atau yang disebut Wahabi ini berkembang dengan baik. Ya, kalau tidak melalui ujian-ujian yang seperti itu. Kita lihat kajian ada di mana-mana untuk saat ini. Lembaga pendidikan ada dan berkembang di mana-mana. Meskipun harus mengalami berbagai permasalahan,
baik itu penolakan, pembubaran, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan baik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah video yang beberapa hari saya dapatkan di internet. Video ini cukup bagus untuk dijadikan renungan bagi siapa saja yang ingin membendung dakwah yang hak ini. Baik dengan cacian, fitnahan, penolakan, pembubaran, dan lain sebagainya. Ya, kita simak videonya. Makanya kula niku sakniki pun mboten demen ngomentari sebelah misalnya seng cingkrang lah, sengkai lah, mboten tertarik kula. Sudahlah jenengan seng santri. Tampilkan bahwa jenengan adalah solusi. Beres nih. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah, pertanyaannya jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah ngomentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Teman-teman itu pengen ngaji, permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Sampai niku piye ceritanya? Jadi ora usah datang ngomentari sebelah begini, ora ngoco. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Sudahlah, kok sampai mereka ngaji ke sebelah, kok enggak ke jenengan? Sing jenengan nyoto-nyoto santri-santri para masyayikh, nyoto-nyoto putra-putra Simbah Jazuli, kok ora iso dadi kiai ini wong-wong kuwi lho, bayangno ta. Ya, beliau adalah Gus Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur. Perkataan beliau ini patut untuk dijadikan renungan bagi siapa saja yang berusaha membendung dakwah yang diberikan julukan Wahabi ini. Jadi tidak perlu banyak komentar sebenarnya untuk mengatakan mereka ini Wahabi, cingkrang, kemudian statement-statement negatif yang lainnya. Ya, cukup dengan koreksi diri Anda. Cukup hanya dengan koreksi diri Anda. Sebagai contoh, ketika azan berkumandang, ya, harusnya Anda, terlebih seorang ustadz, kiai, atau yang semisal, seharusnya Anda bergegas, ya, atau berusaha datang lebih awal. Berikan contoh agar masyarakat ini benar-benar memperhatikan syariat sholat ini. Ini perkara berat yang tidak boleh diremehkan, ya. Tapi pada kenyataan, ya, realitanya ini justru banyak, ya, orang-orang atau mungkin yang diberikan sebutan kiai, ustadz, dan lain sebagainya, masih banyak yang ketika azan dikumandangkan masih saja duduk santai sambil minum kopi, bahkan sambil merokok dan lain sebagainya, ya, bahkan tidak mendatangi sholat berjamaah. Ya, terlepas Anda berpendapat masalah hukum sholat berjamaah, apakah wajib atau sunnah, ya, meskipun Anda berpendapat bahwasanya itu adalah perkara sunnah, bukankah lebih baik dikerjakan? Ya, bukan justru ditinggalkan karena hanya sunnah. Ya, jangan pula kemudian membuat perbandingan. Semisal masalah rokok, Anda berpendapat hukumnya makruh, tapi Anda mengerjakan dengan alasan hanya makruh, tidak sampai kepada yang haram. Bukankah makruh itu lebih baik ditinggalkan? Ya, dan yang seperti itu permisalan yang kecil, tapi bermakna yang sangat besar. Ya, renungkan, mengapa bukan Anda yang dinilai pantas untuk dijadikan guru oleh mereka? Mengapa mereka tidak menuntut ilmu kepada Anda, padahal Anda juga jelas-jelas tamatan pondok pesantren, sebagaimana ustadz-ustadz yang diberikan julukan sebagai Salafi Wahabi. Ya, dan benar apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Tampilkan diri Anda bahwa diri Anda adalah solusi. Sampaikan dakwah ini dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan, inilah agamaku, ya. Ad'u ilallah, aku menyeru kalian kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas sesuatu yang bisa diyakini, jelas, di atas sesuatu yang jelas, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang jelas tuntunannya, jelas sumber tuntunannya, jelas pedomannya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, ya. Islam ini sudah sempurna dan jelas tuntunannya. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perumpamaan syariat Islam ini ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terang benderang, ya, malamnya seperti siang, tidak ada yang samar-samar sama sekali, semuanya jelas. Tidak ada yang tertinggal ajarannya, tidak ada yang tertinggal tuntunannya. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapapun yang berpaling dari syariat Islam ini dia pasti binasa. Ya, maka berlombalah untuk meraih amalan soleh. Sampaikan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Amalkan semaksimal mungkin syariatnya. Berikan contoh kepada umat, maka bisa dipastikan mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka dengan sendirinya akan datang kepada Anda, menjadikan Anda sebagai guru, menjadikan Anda sebagai rujukan ketika mereka menemui permasalahan. Tidak perlu Anda menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.